Oke, terima kasih. Standby. Masih semangat Bapak Ibu? Masih Semangat. Masih. Oke. Masih Semangat anak-anak. ya. Kita mulai sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya memanggilnya teman-teman ya, karena guru BK itu kan sahabat untuk kalian semuanya. Setuju? Setuju, Pak. setuju, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan layanan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mohon bantuannya Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Pak Yasin. Siap, Pak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Pak Samsudin. Oke, terima kasih Mas Yasin telah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Kemudian sebelum kita memasuki ke kegiatan materi, di sini kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Ya, Pak. Ikuti Ya, ya. Pak. Ketika saya pegang jidat, Bapak Ibu harus pegang jidat. Teman-teman harus pegang jidat juga. Oke, dimulai. Pegang kepala. Kepala. Ayo, melatih konsentrasi. Pegang hidung. Kemudian pegang ke telinga. Kemudian pegang ke dahi. Oke, semuanya sudah fokus ya untuk mengikuti kegiatan. Kemudian di sini saya akan membagi 3 kelompok. Kelompok anak kita terdiri dari 11 siswa. Kelompok pertama yaitu adalah Bu Eli, Bu Nur, dan Bu Ika. Kemudian kelompok 2 Bu Lia, Pak Diat, Bu Mek, sama Bu Asmaul. Kemudian kelompok 3 Pak Yasin, Bu Rina, dan Bu Ginanjar. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menampilkan video mengenai perilaku yang tidak mencerminkan sopan santun. Nanti teman-teman bisa mengamati dan mengambil kesimpulan dari kelompoknya masing-masing ya untuk didiskusikan. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Pegang terang. Ternyata itu kosong nanti. Sudah muncul belum teman-teman videonya? Sudah, Pak. Oke. Proses. Tidak sombong rajin mengaji. Kelas atau mengerti pelajaran. Pas banget ya. Cairkan. Saya lagi juga SMP. Astagfirullahaladzim. Ya, makhluk apa sih, Kak?
Ini suaranya nggak kedengeran, Pak. Iya Bu, ini suaranya kecil tapi ada tulisannya itu. Kalau masuk kelas harus beri salam. Tapi ada dulu dalam kelas. Ya. Mudah-mudahan, aku berharap ke depan jadilah siswa yang contoh. Setelah memperhatikan video tersebut, dapatkah dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan perilaku apa yang tidak mencerminkan sikap sopan santun? Silakan dari kelompok 1 mungkin Bu Eli, Bu Nur, dan Bu Ika, monggo. Iya, Pak. Saya Pak. Umur Pak, Tuh, monggo. Bu Eli ya. Mbak Umur Eli, nggak Mbak Eli. Silakan Bu Eli. Oh, Mbak Eli, Ya. Pak. Iya. Mbak Eli. Gini Pak, memang harus dibiasakan memberi salam, terus salim ke guru, membiasakan sopan santun, membiasakan 5S. Oke, dari kelompok 1 sudah menyimpulkan dari gambaran video yang telah Bapak tayangkan. Kemudian untuk kelompok 2, mungkin dari Bu Lia bisa menyimpulkan. Mbak Lia, Pak. Mbak Lia. Iya Bapak. Jadi menurut saya video tersebut itu menampilkan perilaku siswa yang tidak sopan santun ya Pak, tidak mematuhi peraturan. Tadi kan menggunakan jaket ke dalam kelas ya Pak, itu kan nggak boleh. Terima kasih jawaban dari kelompok 2 yang telah disampaikan oleh Mbak Lia. Kemudian untuk kelompok 3, mungkin dari Pak Mas Yasin bisa menyampaikan. Siap Pak. Dari tayangan video tadi dapat disimpulkan bahwa anak tersebut jelas tidak sopan karena apa? Yang pertama, masuk kelas tidak salam. Yang kedua, dia terlambat, merasa biasa-biasa saja dan tidak ada penyesalan sama sekali. Terus tidak minta maaf Pak. Itu mungkin ketemu sama bu gurunya yang memperingatkan tidak minta maaf. Gitu. Terima kasih Pak, mungkin dari kelompok kami. Terima kasih Mas Yasin. Oke, dari semua kelompok sudah menyimpulkan jangan kita tiru perilaku yang tidak mencerminkan sopan santun di kehidupan kita. Kemudian kita masuk ke materi untuk meningkatkan sopan santun kita dalam kehidupan. Itu tujuannya adalah teman-teman mampu menerapkan sikap atau nilai sopan santun tingkah laku dalam kehidupannya. Kemudian aspersepsi dari pepatah Jawa mengungkapkan bahwa ajining diri gumantung ana ing lati, ajining sarira gumantung ana ing busana atau penampilan. Kemudian ini pentingnya perilaku sopan santun, yaitu manusia akan dikatakan sebagai orang yang tahu adat, dalam bahasa Jawa disebut wong sing ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Ayo di sini dapat materi dari guru bahasa Jawa enggak tentang tata krama juga? Iya, Pak. Sudah diterapkan belum? Proses Pak. Sudah, Pak. Masih adakah perilaku yang perlu ditingkatkan tentang sopan santun? Masih banyak Pak. Masih banyak Pak. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi. Pak.
Di sini filosofi tembang Mojopat datang kula berikut. Wedine Kang Wasito Jenarwi rong ing hukum ika watek pira aduh marang kanista pemicara punika wah resep ingkang miyarsi. Tata krama punika kagungan ing kanarya ngupa boga denen kelakuan becik weh rahayung ing raga. Yaitu dalam tembang Mojopat di atas mengandung unsur teman-teman. Di sini unsurnya salah satu yaitu jika mengetahui dan melaksanakan peraturan hukum dengan sungguh-sungguh kita akan terhindar dari kenistaan dan kehinaan. Kemudian apabila bercakap atau bertutur kata di sini maka berbicara dengan sopan. Sebab yang demikian akan disenangi oleh lawan bicara kita. Benar nggak anak-anak, teman-teman? Betul, Pak. Benar ya. Kemudian bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan tata krama. Sopan santun akan menjauhkan dari gunjingan orang-orang. Nah, di sini ada teman-teman yang sering grouping nggak di kelas? Itu Pak Edi bimbang Biasanya ngerasa ngerumpi apa ini soal teman? merasani Ya, kusna. Pak. Soal pacar, Pak. Pacar lagi. Oke, kita lanjutnya. Di sini teman-teman bisa belajar untuk berperilaku sopan santun, yaitu dengan senyum, sapa, dan salam. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Ketiga, patuh terhadap orang tua. 4, hormat kepada guru. Yang kelima, menghormati saudara tua. Yang ketujuh, menghormati sesama. Yang keenam, menghormati para pemimpin. Yang kedelapan, menghargai kedudukan setiap insan. Kemudian memanfaatkan alam secara wajar. Kemudian cinta tanah air. Selanjutnya teman-teman, berperilaku yang tidak menciptakan sopan santun, yaitu melanggar etika di jalan raya. Nah, teman-teman di sini kalau berangkat sekolah, naik sepeda motor sudah patuh lalu lintas belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Saya lihat kemarin Mbak Lia nggak bawa helm berangkat ke sekolah. Yang kedua, tidak peduli dengan lingkungan sosial. Nah, ini acuh terhadap lingkungannya. Kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas pada orang yang lebih tua. Di sini teman-teman pernah nggak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada guru? Tidak pernah, Pak. Wah, berarti sudah sopan santunnya lumayan ya. Iya, Pak. Dan berkata-kata kasar pada sesama teman. Nah, ini nanti takutnya bisa menuju ke perilaku yang lebih besar, yaitu bullying. Ya, jadi di sini penting sekali untuk meningkatkan sopan santun ya teman-teman. Yang kemudian seterusnya membantah pada orang tua, guru dan pendidik. Nah, di sini ada orang tua yang merantau, teman-teman. Ada, Pak. Pak Diat, orang tuanya Mas dia di Jakarta, jarang bertemu berarti ya. Oke, udah mau ada dia di rumah Pak. Mas Diat sama siapa itu? Wow, mudah-mudahan kakek nenek juga memberikan contoh-contoh untuk bersikap sopan santun. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada manfaat sopan santun. Teman-teman, jika teman-teman mempunyai sikap sopan santun yang baik, pasti akan dihargai dan dihormati, disenangi banyak orang. Kemudian yang kedua, memupuk rasa persaudaraan antar teman, terhindar dari bahaya, akan gangguan orang lain, mudah diterima oleh orang lain,
karena sikap santun akan menjadi orang lain merasa senang. Yang kelima, menunjang kesuksesan, menumbuhkan rasa percaya kepada orang lain, terhindar dari perselisihan. Selanjutnya, nah ini contoh sikap sopan santun. Contoh sikap sopan santun di keluarga. Yang pertama, tidak bersuara keras saat berbicara dengan orang tua. Di sini teman-teman, adakah orang tuanya yang galak atau otoriter? Ada, Pak. Ada, Pak. Bapak saya galak. Bapakku galak, Pak. Dan bagaimana teman-teman menyikapi dengan kondisi orang tua yang galak tersebut? Misalkan untuk disuruh beli motor atau berapa bawa ke pasar. Minta ini, Pak. Minta uangnya dilebihkan, Pak. Oh, minta uangnya dilebihkan malah ya? Iya, biar bisa dolan, Pak. Ya. Kemudian berpamitan dengan orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah. Nah, di sini adakah yang tidak berpamitan kepada orang tua? Saya, Pak. Kan saya di rumah sendirian. Oh, di rumah Iya, sendiri. Pak, pernah pamit. Oh iya, Pak Dia tadi, Mas Dia tadi ya, orang tuanya merantau. Kemudian mendengarkan nasihat dari orang tua. Kemudian seterusnya meminta izin sebelum meminjam barang adik atau kakak. Yang terakhir, menutup pintu sebelum masuk kamar adik, kakak maupun orang tua. Contoh yang selanjutnya di sini, sikap santun di sekolah. Yang pertama, menghormati guru, menghargai pendapat teman, memperhatikan saat pelajaran berlangsung, meminta izin ketika meminjam barang teman, dan tidak memotong pembicaraan guru saat memberikan materi di kelas. Seterusnya, contoh sikap santun di masyarakat. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan mengecilkan volume HP atau televisi saat sedang beribadah, menyapa atau memberi salam kepada orang lain. Di sini ada yang ditanyakan, teman-teman, tentang sikap sopan santun. Tidak, Pak. Sudah paham semua ya? Pak. Ya, Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak punya tips untuk menumbuhkan sopan santun. Yang pertama, mengingat nama orang yang ditemui, tersenyum, mendengarkan, berpikir sebelum berbicara, tidak senang membicarakan orang lain, berusaha berbaur dengan pertemuan, tidak mengeluh, mengirim pesan dengan serius, memberikan pujian dalam hati, hati-hati, tidak menghakimi, dan lain-lain. Nah, di akhir mari Bapak punya video nih tentang contoh perilaku sopan santun di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Tolong teman-teman menyimak video tersebut. Nanti teman-teman dari masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas LKPD yang mengenai sikap sopan santun. Sebentar ya. Iya, Pak. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas. Yuk disimak. Sebenarnya sopan santun itu apa sih? Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi kondisi apapun. Sopan santun wajib dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh sikap sopan santun di rumah yaitu tidak boleh berkata kasar dan memerintahkan orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kita wajib untuk menghormati dan mematuhi nasihat dari orang tua.
Dalam lingkungan sekolah, kita wajib memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, serta menghormati dan mematuhi perintah guru. Dan yang terakhir, yaitu sikap sopan santun dalam lingkungan masyarakat. Kita wajib untuk ikut serta dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, menghargai dan menghormati semua warga, serta tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma. Jika kita berada di suatu tempat, ada baiknya saling sapa bila bertemu orang yang kita kenal, dan mengucapkan kata permisi saat jalan di depan orang lain. Tentang penguatan untuk menambahkan sopan santun kepada masing-masing pribadi. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mengerjakan lembar kerja yang di situ isinya adalah sikap menghargai dan teman-teman penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari layanan kegiatan kali ini dari kelompok 1, 2, 3. Silahkan yang mau merefleksikan apa yang didapat dari kegiatan kita hari ini. Saya, Dari- Pak. Monggo silahkan. Menurut saya, kegiatan layanan hari ini menyenangkan dan bermakna bagi saya. Jadi menambah pengetahuan saya mengenai sopan santun itu sendiri bagi dalam aplikasinya untuk kehidupan sehari-hari. Itu aja, Pak, menurut saya. Oke, bagus sekali Bu Desi di sini telah memahami materi yang telah disampaikan guna untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dari kelompok lain mungkin ada? Dari kelompok 3, Pak. Silakan dari kelompok 3, Mas Yasin. Dari pembelajaran layanan hari ini sangat bermanfaat sekali karena saya paham tentang sopan santun dan manfaatnya. Dan saya akan terapkan kehidupan sehari-hari untuk kebaikan saya sendiri dan kebaikan untuk semua orang. Terima kasih, Pak. Gitu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali apa yang didapatkan dari materi ini, Mas Yasin. Beri aplaus untuk Mas Yasin semuanya. Kemudian dari kelompok 3 ada yang mau menyampaikan tentang hasil yang didapat dari kegiatan kali ini? Saya, Pak. Tadi kelompok 3 tadi sudah, Pak. Kelompok 1, Pak, belum, Pak. Ya, kelompok 1, silahkan. Ya, saya ya, Pak. Dari materi tadi yang Bapak jelaskan, saya jadi tahu bahwa selama ini masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk cara bersopan santun, bagaimana pengertian tentang sopan santun. Hari ini sangat bermanfaat, Pak, untuk materinya. Oke, terima kasih Mbak Eli telah menyampaikan mewakili kelompoknya. Saya kira teman-teman di sini sudah mulai paham dan saya harapkan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup ya untuk pertemuan berikutnya. Materinya adalah konsep diri. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Silakan Pak Yasin untuk menutup doa. Untuk mengakhiri layanan hari ini, marilah kita semoga kita selamat dan baik-baik saja. Mulai. Selesai. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.